Kalau misalnya untuk pendanaan ini sebenarnya keilmuannya sangat luas ya Dek ya. Nanti bisa berkolaborasi dengan beberapa prodi, lalu kemudian antar lintas fakultas juga akan lebih baik. Jadi tidak ada ketentuan wajib sama angkatan atau misalnya harus satu fakultas itu tidak ada. Ya, kemudian tadi mungkin untuk sudah terbayang ya mau mengangkat judul apa gitu nanti yang bisa dituangkan di proposal. Jadi untuk PKM pendanaan sendiri kalau MN nanti teman-teman akan berfokus di laboratorium biasanya. Nah, jadi kalau memang yang sukanya di lab aja, nggak suka turun-turun lapangan gitu ya, introvert misalnya ya, agak susah berkomunikasi dengan masyarakat, sukanya di lab, boleh nanti memilih PKM RE. Misalnya menciptakan produk untuk anti kanker. Biasanya kanker rongga mulut itu ada ya, dok ya, banyak ya. Nah, misalnya mau menciptakan produk seperti itu dari misalnya bahan-bahan yang belum pernah ada, itu nanti jadi step of the art-nya seperti itu. Kalau yang kemarin ke Pinus itu RE-nya dodol ya Pak. Dodol, jadi mereka bikin edible film buat bungkus dodol. Kalau biasanya kan bungkus dodol jadi limbah kan. Ya teman-teman, terus mereka bikin yang bisa dikonsumsi. Ya, jadi memang kemarin mereka bawa dodol untuk dibagi-bagikan ke reviewer. Sehingga mungkin menjadi daya tarik saat RE itu ada produknya yang dihasilkan. Kalau RSH mungkin kadang dari kedokteran gigi agak bingung ya, karena kalau era RSH dulu-dulu itu banyaknya tradisi ya. Misalnya berpupu, bertetambak gitu ya, yang banyak biasanya lolos-lolos. Tapi pada saat di klaster satu ini, trennya sudah berubah. Jadi misalnya kemarin ini punyanya Pak Yogo kan komik digital ya Pak, yang komik digital seperti itu. Lalu kemudian ada juga yang joki online, terus mindful walking untuk penderita lupus. Nah, trennya sudah berubah adik-adik. Jadi jangan takut untuk mengambil ide. Ya, kemudian mungkin kayak di RSN FKG dulu di Twitter mungkin pernah viral yang korban tukang gigi ya. Nah kan itu sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu masyarakat itu ke tukang gigi yang bukan spesialis kedokteran gigi seperti itu. Nah mungkin itu bisa diangkat dilihat kok masyarakat banyak nih yang suka ke situ gitu. Ya, terus dikaji nanti menggunakan teori apa. Kalau yang joki online kemarin itu mereka pakai teori asosiasi kognitif, nah mungkin ini bisa dicari. Teorinya apa? Kalau ternyata berhubungan dengan teori psikologi, mungkin bisa menggait orang-orang psikologi atau orang-orang sosiologi. Jadi kayaknya akan lebih menarik itu dapat state of the art-nya bahwa belum ada penelitian yang menilai kenapa orang itu lebih suka ke tukang gigi dibandingkan ke dokter umum, baik secara ekonomi misalnya, pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu yang bertetambah gelang hitam gitu ya. Sudah menyampir buaya tuh kayaknya sudah mulai bergeser. Kalau dulu di klaster 2 iya masih bisa masuk. Tapi kalau di klaster satu sudah jarang sekali ya Pak Yogo ya. Dari judul-judul poster juga sudah berubah sekali untuk polanya. Nah, kemudian tadi banyak sekali, nah PM misalnya nanti teman-teman mungkin kalau PM itu trennya sudah ke inklusivitas yang adik-adik dan teman-teman. Jadi mungkin bisa pengabdian itu ke eh, tunagrahita misalnya karena mungkin secara kognitif mereka kan terbatas ya. Sehingga mungkin dari aspek kesehatan hygiene personalnya juga perlu effort kita untuk bisa memberikan informasi. Atau pernah juga ke komunitas tunanetra. Ya, mereka kan keterbatasan dalam visual. Nah, mungkin bisa nanti diberikan program gitu yang bisa meningkatkan pengetahuan mereka terkait dengan hygiene dan sanitasi gigi dan mulut. Kayaknya tuh sederhana gitu, tapi di saat kita memberikan program kepada mitra yang tepat mungkin akan lebih menarik ya. Dan skema-skema lainnya juga. Jadi memang kebanyakan sudah tema-tema yang kekinian yang memang relate dengan budaya di kita misalnya di Kalimantan Selatan ya. Kemudian tadi pendanaan itu nanti kalian akan dapat dana ya untuk melaksanakan kegiatan. Nah, untuk PKM insentif ini ada dua skema. Jadi memang kita nggak mendapat tidak akan mendapatkan uang untuk melaksanakan kegiatan, tapi uang yang tadi 1,5 juta mudah-mudahan naik ya tahun ini itu akan kalian gunakan sebagai upah bagi diri kalian sendiri. Upah nulis istilahnya. Jadi nggak perlu, makanya tadi kata Pak Yogo tidak ada anggaran di dalam proposalnya. Karena nggak ada yang perlu dianggarkan. Silakan habiskan untuk kalian sendiri. Ya, jadi bagi teman-teman yang memang kecenderungannya lebih suka menulis dibandingkan turun lapangan, mungkin bisa dicoba untuk PKM insentif ini. Karena di tingkat universitas sendiri kemarin tidak sampai memenuhi kuota, sangat terbatas. Selain memang karena ada perubahan aturan tidak boleh dua skema, kalau dulu boleh kan itu lumayan membludak ya.
boleh pendanaan, boleh insentif gitu. Jadi mereka punya dua-duanya bisa. Kemudian kita dibatasi yang kemarin ke lingkungan juga cari yang AI dan GFT. Padahal ide-ide mereka itu sudah bagus gitu. Cuman akhirnya ditinggalkan karena mereka mau lari ke pendanaan seperti itu. Boleh di next? Ya, untuk PKM insentif tadi ada dua ya. Kalau untuk PKM gagasan futuristik, ini sebenarnya kita kayak mengarang. Kalau dulu zaman SMA itu mengarang indah, tapi ini ilmiah plusnya. Jadi yang suka berhayal-hayal gitu ya, 1 kali 24 jam banyak khayalan. Khayalannya boleh dituangkan di dalam proposal gagasan futuristik. Oh, misalnya kayaknya nanti aku akan membangun sebuah kubah raksasa untuk bisa menangkap sinar ultraviolet misalnya. Itu kan khayalan ya, yang kayaknya nggak mungkin gitu untuk kita terapkan di 5 tahun ke depan. Sehingga nanti teman-teman silakan tuangkan di PKM GST. Ya, jadi memang untuk solusi yang ditawarkan itu sifatnya futuristik yang akan bisa diselesaikan dalam waktu 10 sampai 15 tahun. Kalau misalnya cuma mau bikin smartwatch gitu ya, kayaknya 1 sampai 2 tahun selesai, jangan diajukan. Karena pasti otomatis akan di-exclude. Iya keren sih, ya kekinian gitu ya smartwatch dan banyak-banyak yang smart ya sekarang. Nah, tapi akhirnya tidak futuristik karena itu bisa diselesaikan dalam rentang waktu kurang dari 5 tahun. Lalu kemudian dampaknya harus sistemik. Di saat nanti gagasan kita hanya bermanfaat misalnya bagi puskesmas gitu, itu tidak akan dianggap sebagai suatu GFT yang baik. Jadi memang harus masif, kompleks, dan luas sekali jangkauannya. Misalnya nanti program yang kalian usung itu akan berkaitan dengan puskesmas, kemudian nanti akan berkaitan dengan dinas kesehatan, pemangku kebijakan lainnya itu semuanya dapat manfaat. Nah misalnya contohnya ini yang pernah lolos ya, ini dia menggunakan masalah yang diangkatnya itu adalah di Indonesia itu pertambangan emas masih banyak dan itu dilakukan dengan biasanya zat kimia untuk bisa dapat emas di bawah laut itu atau dia pakai bongkar untuk meledakkan gitu. Akhirnya mereka bikin konsep menggunakan bakteri untuk mendeteksi ada emas nggak sih? Ini emas beneran ya, bukan emas-emas ya. Ya, emas beneran nggak sih di dalam laut gitu ya. Jadi mereka pakai bakteri. Jadi di saat bakteri itu sudah diuji coba dalam kurun waktu sekian tahun, ternyata mereka bisa menjadi bakteri yang menemukan emas tersebut dengan perubahan warna. Jadi mereka cuma tinggal lihat warna, oh berarti di titik ini ada emas yang bisa diambil gitu. Sehingga untuk pertambangan emasnya tetap jalan tapi tidak merusak lingkungan. Jadi ini nanti akan selaras dengan SDGs, aspek kita dan lain sebagainya. Nah, itu untuk GFT. Kemudian untuk AI ini sebenarnya kayak sederhana tapi susah gitu. Kayak bayangannya tinggal bikin artikel kan ya gitu dari kegiatan, tapi kok kayaknya agak susah tembusnya karena memang perlu inovasi juga ya Pak ya. Pertama dari judulnya. Betul kata Pak Yogo tadi, dampaknya apa sih artikel kalian ini? Terus manfaatnya apa sih? Jadi nggak bisa cuman yang penting saya kayak artikel ini mencari hubungan doang gitu terus dijurnalkan, tidak ya. Jadi memang perlu ada pembaruan juga, perlu menarik, perlu terlihat dampaknya seperti apa. Nah ini nanti kalian nggak perlu turun lapangan tapi dari tulisan yang sudah ada. Teman-teman ada KKN? Ada KKN nggak nih? Oh nggak ada ya, tapi ada kunjungan lapangan gitu, praktik lapangan. Oh ya kan, oh PKM gitu. Jadi mungkin bisa nanti dari PKM-nya apa sih yang bisa diangkat gitu nanti jadi PKM AI, atau misalnya pernah ada ikut riset Tridharma gini dengan dosen, nanti mungkin bisa jadi dosen pendampingnya mau dijadikan PKM AI. Hanya satu syaratnya tidak boleh pernah dipublikasikan. Ya, kalau pernah dipublikasi jangan dimasukkan ke AI. Dan jadi ibaratnya AI ini memfasilitasi kalian untuk ide-ide yang mungkin belum sempat tertuangkan untuk ke dalam publikasi jurnal. Ya, mungkin bisa gitu. Yang tadi sudah ya tergambar, jadi untuk pendanaan ada 8, insentif ada 2, silahkan teman-teman dipilih mana yang kayaknya paling cocok gitu. Kalau saran saya memang yang paling cocok ya, karena PKM ini mengerjakannya kurang lebih 1 tahun ya Pak Yogo. Dari sekarang sudah berproses sampai terakhir kemarin di bulan November baru selesai, sehingga harus memang dicintai dengan sepenuh hati ya teman-teman, walaupun kadang namanya perasaan itu bisa berubah-ubah di tengah jalan. Tapi harapannya memang harus konsisten sampai akhir. Nah, hari ini juga kami mau menjelaskan terkait dengan prosedur seleksi PKM yang cukup panjang dan alot ya.
Betul kata Pak Yoga tadi, fakultas kita banyak sekali, lalu kemudian prodinya juga lebih banyak ya, FKIP aja sudah 20 jatahnya, belum FKIP 20 kali 2 kan, berkurang lagi lah jatah kita kan ya. Nah jadi memang sangat kompetitif sekali, mudah-mudahan nanti kuotanya bisa bertambah ya, karena kalau di 2024 klaster 1 itu sampai 400 kurang lebih. Kemarin itu sedikit karena efisiensi juga Pak. Jadi memang dikurangi untuk jumlah. Tahun ini harusnya bisa bertambah kembali. Jadi yang pertama kita akan melaksanakan seleksi di tingkat universitas. Untuk submit memang sudah dijadwalkan nanti di tanggal 15 sampai 18 Januari ini. Karena kita memang harus mengejar bulan Maret. Kalau jadi memang nanti di bulan Maret, bahkan ada isunya di Februari sudah sosialisasi. Sehingga kita harapannya bisa mengejar tersebut. Nanti di tingkat universitas ini akan sama bentuk seleksinya. Jadi kami memang mengadaptasi seleksi dari nasional. Akan ada seleksi terhadap format dan substansi. Cuma nanti sekali jalan gitu. Kalau di nasional itu teman-teman dia seleksinya satu-satu. Jadi kalian seleksi format dulu. Kalau format umur tidak akan dicek substansinya. Nah, kalau di universitas kami kan namanya kita sama-sama berjuang gitu ya. Jadi kita ibaratnya orang Banjar tuh kurang lebih lah. Ya, jadi nanti teman-teman silakan submit untuk proposalnya. Lalu kemudian sebenarnya kesempatan juga terbuka untuk tim mengirimkan lebih dari satu proposal terlebih dahulu seperti tahun kemarin. Jadi mungkin ada yang idenya tadi banyak, ya bolehlah satu dua diajukan dengan tim yang sama. Tapi nanti pada saat lolos silakan teman-teman memilih salah satu. Kalau teman-teman nggak bisa milih antara dua, kayaknya fokus di satu aja. Ya, karena nanti memang akan mempengaruhi jatah untuk teman-teman yang lainnya. Kalau saran dari kami sih, mungkin fokuskan di satu tapi benar-benar bagus. Tapi kalau misalnya pengen mencari kesempatan lempar jala gitu ya, mana yang sangkut, nah itu juga dipersilakan. Nanti kalau misalnya sudah lolos secara substansi dan format di tingkat universitas, maka seleksi akan kita lanjutkan untuk submit ke Simbel Mawa. Nah, untuk di tingkat universitas, kita tidak melalui akun Simbel Mawa ya teman-teman, jadi hanya melalui link info. Jadi nanti akan saya kirimkan melalui Dr. Selfie ya dok ya. Untuk linknya nanti teman-teman silakan submit. Untuk seleksi sendiri, pengalaman tahun kemarin sampai 3 tahap, karena kita kaget tiba-tiba di klaster 1, walaupun sudah ada isu-isu ya Pak. Cuman kemarin untuk kuotanya kami memang masih yang di klaster 2. Ternyata lumayan nambah 100 ya dari awal. Jadi memang akhirnya kami buka yang tahap 3 seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau bisa sih sudah di tahap 1 sudah bisa lolos ya udah benar-benar betul-betul gitu proposalnya. Tapi kalau misalnya belum lolos di tahap 1 nanti bisa submit kembali di tahap 2. Ya, jadi ibaratnya tuh nyemplung lagi gitu. Nah, coba lagi bisa kok sampai akhir. Nah, kemudian terkait dengan proses seleksi nanti akan kami umumkan secara berkala juga. Jadi teman-teman memang harus banyak-banyak mencari informasi terkait hal tersebut ya. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan ke Simbel Mawa sambil menunggu sosialisasi dari Belmawa secara resmi. Nah, kemudian nanti ini untuk di Belmawa nanti ada tahap 1 dan tahap 2. Jadi memang dari Belmawa sendiri mengharuskan kita menjadi manusia yang suci tanpa dosa ya. Karena di tahap 1 pun kalau ada satu kesalahan format maka akan di-exclude. Karena yang masuk puluhan ribu ya Pak Yogo ya proposalnya. Yang ke Pimnas aja sudah ribuan, puluhan ribu ya. Apalagi yang diseleksi pasti ratusan ribu. Jadi mereka akan mencari satu kesalahan dari kita. Cuman misalnya kalibri di satu aja ada muncul huruf kalibri itu lupa ngedit itu bisa di-exclude. Tapi kalau reviewernya masih berstamina ya, mereka pasti akan cari-cari kesalahan sampai selesai, sampai habis dicari-cari kesalahannya. Nanti akan di-exclude, nggak bisa ikut ke tahap 2. Nah itu nanti akan menutup peluang kita untuk lolos pendanaan maupun insentif. Ya, makanya nanti untuk universitas sendiri akan selalu didampingi. Kalau kayak tahun kemarin memang setelah terpilih sekian ratus proposal yang akan disubmit ke Simsalabim, nanti kami akan ada bimbingan daring juga terkait dengan konten, akan menghadirkan reviewer yang memang menjadi juri nasional ya, dan juga nanti ada review terkait dengan format. Jadi mudah-mudahan bisa meminimalisir
hasil PKN kalian jadi zero mistake gitu ya. Lalu kemudian nanti di tahap 2 ini nanti lebih ketat. Nah, alhamdulillah kita sudah lewat jurang pertama ya. Kita akan masuk ke jurang yang kedua. Kita apakah bisa melompat ataukah kita tenggelam di dalam jurang? Nah, itu kembali lagi dengan ide yang kalian tawarkan. Karena kita di klaster 1 sebenarnya antara alhamdulillah dan ya Allah gitu ya. Alhamdulillah karena kuota kita bertambah, berarti kita sudah dianggap bisa bersaing sebenarnya dengan UGM, Unhas, ITB gitu ya. Yang kemarin bolak-balik naik panggung ya Pak, untuk mengambil penghargaan gitu. Nah, tantangan kita adalah effortnya perlu lebih luar biasa. Ya, kalau dulu misalnya PKN-PKN-nya kita cuma ngasih edukasi gitu, itu udah nggak ada lagi kalau di klaster 1. Ya, jadi mungkin edukasi tetap boleh di PKN-PN, tapi menjadi salah satu bagian dari program ya teman-teman, sehingga memang kok kayaknya program ini komprehensif gitu, jadi kayaknya ya udah deh kita masukin aja gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa naik panggung lagi dengan persiapan yang mungkin jauh lebih matang, karena memang WLM kan di kelas 2 medalinya dapat terus ya, sebenarnya beberapa tahun ke belakang gitu perak perunggu tuh pasti dapat. Nah, cuman kemarin kita cuma tepuk tangan ya Pak, ya nggak apa-apa tepuk tangan jadi, tapi kita nanti belajar dari dulu gitu ya, dari gimana sih upaya mereka untuk bisa sampai naik panggung dan ngambil medali. Nah, nanti kalau kalian sudah lolos seleksi tahap 2 akan ada pengumuman untuk pendanaan. Nah, untuk pendanaan sendiri nanti kalau tahun ini, tahun kemarin jumlahnya 13 saja ya teman-teman, memang sedikit ya Pak, tapi kayaknya semua universitas turun jumlahnya, yang memang dipangkas untuk jumlah. Jadi kita alhamdulillah bisa 13, tapi terbatas hanya di RSH dan RE. Di tahun-tahun sebelumnya PM masih ada, PGK masih ada gitu ya. Kewirausahaan masih ada, skemanya lebih variatif. Itu harapan sebenarnya yang mungkin bisa kita wujudkan kembali di tahun ini. Jadi teman-teman harap siapkan idenya mulai dari sekarang. Nanti kalau sudah pengumuman akan ada pelaksanaan kegiatan kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Nanti akan ada PKP 2. Ini nanti ada yang internal dari ULM sendiri. Kalian akan disimulasikan, direview sama seperti PKP 2 yang nasional. Ya, nanti setelah PKP 2 internal dari ULM akan ada PKP 2 dari nasional. Nah, ini adalah pintu masuk yang harus kalian ketok buat bisa sampai ke timnas. Ya, karena nilai kita di klaster 1 itu udah tinggi sebenarnya. Skornya itu pasti udah tinggi. Di PKP 2 silakan dimaksimalkan. Sehingga mungkin kami memang ada syarat dan ketentuan dari universitas gitu. Bahwa mungkin program itu harus sudah selesai, laporan keuangan sudah rapi gitu ya. Sampai nanti laporan pemajuan keluarannya juga harapannya memang sudah bisa selesai. Jadi tinggal finishing-finishing aja. Nanti kalian akan presentasi kalian dan semua luaran serta laporan yang akan dinilai di PKP dulu. Jadi tidak hanya laporan yang bagus, tapi presentasinya juga dinilai. Jadi mereka tuh memang latihan untuk presentasi. Presentasinya tuh sudah kayak yang pro gitu ya Pak ya. Jadi jangan khawatir juga ya teman-teman yang misalnya masih malu-malu. Jangan khawatir karena akan kami buat kalian mampu semuanya ya, dipaksa. Ya kan Pak? Ya, nih Pak Yogo sudah sering kami paksa ya. Ya, terus kemudian nanti kalau sudah PKP 2 nanti akan ada pengumuman timnas. Tahun ini kita 4 tadi ya, kayak kata Pak Yogo. Nah, timnas ini nanti kita akan presentasi lagi, tapi langsung ketemu sama juri. Ini yang dinanti-nantikan ya. Jadi memang nanti kalian akan kekurangan tidur, ya, gak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya sampai di sana euforianya memang sebanding gak Pak? Beliau kan pembimbing nih, kalau saya kan cuma PIC ya. Mungkin beda ya, euforia PIC dan pembimbing. Mungkin nanti akan berasa sekali atmosfer kompetitifnya tuh kayaknya panas gitu ya Pak ya, Unhas ya. Jadi nanti teman-teman mudah kita semua bisa lebih banyak sampai ke situ ya. Ini panjang, jadi memang secara fisik, mental dan sebagainya perlu dipersiapkan ya. Dan mohon dukungannya juga dari Bapak Ibu dosen pendamping ya. Memang nanti dosennya juga akan terus mendampingi pagi, siang, sore, malam gitu. Apalagi kalau sudah di pendangan kadang ya Pak, ya Zoom, nanti bisa via Zoom dan lain sebagainya. Oke, mungkin boleh next Pak. Nah, ini untuk ketentuan administratif, tadi teman-teman saya sampaikan, karena ini yang paling banyak keliru biasanya. Nah, ini kalau sudah masuk ke jurang pertama, kita nggak akan bisa melewati jurang selanjutnya. Jadi untuk PKM punya panduan masing-masing, jadi teman-teman silakan baca sesuai dengan skema yang akan dipilih.
Jadi nggak perlu lihat-lihat panduan tetangga ya. Kalau misalnya sudah fix perasaannya mau ke PKM RSH, baca yang PKM RSH saja. Ikuti semuanya sesuai dengan panduan karena pasti berbeda-beda. Ya, kemudian nanti jangan ngintip-ngintip yang di sebelah karena kayak pernyataan aja untuk PKMPM dan RSA itu berbeda. Cuma satu dua kalimat berbeda tapi bisa menggugurkan. Ya, untuk panduan terbaru belum keluar, tapi kalau misalnya ada keluar dan ada perubahan nanti akan kami rampungkan, akan kami bantu sebarkan melalui PIC sehingga nanti bisa menyesuaikan kembali. Boleh di-next? Nah, ini syarat dan ketentuan ya. Pertama, yang pastinya tidak salah kamar. Ya, jangan salah masuk kamar orang. Karena ini juga paling sering ditemukan dari tingkat universitas. Misalnya yang paling sering salah kamar itu PKNPM sama PI karena kayak agak sama gitu. Mitranya ini apakah mitra profit atau non profit. Kalau yang di universitas kemarin itu, kalau saya nggak salah dia mitranya adalah penjual bunga rampai di keramaian gitu. Dia mengajukannya PKNPM. Padahal menurut kami setelah kami telusuri ternyata dia PI karena dia adalah mitra profit. Dia jualan dapatnya banyak dari hasil penjualan. Jadi waktu itu seleksi tahap satu kami gugurkan dan disarankan pindah kamar. Ternyata seleksi tahap dua ngeyel, tetap mau di PKMPM gitu. Akhirnya dia nggak bisa lolos di tingkat universitas saya. Jadi nanti kalau memang ada saran dari reviewer, diakomodir saja. Nanti itu kan masih sarannya untuk perbaikan. Lalu kemudian judul pastikan maksimal 20 kata ya dek ya. Karena biasanya dia tidak bisa terinput di sistem kalau kalian lebih dari 20 kata. Terutama nanti pas di Belmawa. Kalau di Unif nanti kami hitungkan udah 20 kok belum nih. Kalau belum akan kami kasih komen di kolom reviewer. Jadi pastikan dari sekarang sudah maksimal 20 kata. Nah, tidak ada lagi akronim. Kalau dulu trennya PKN memang akronim banget ya. Pokoknya akronim-akronim singkatan keren itu memang menjual. Kalau sekarang sudah tidak. Misalnya Andini, anti pernikahan dini itu jangan lagi ya. Jadi udah nggak perlu. Jadi lugas saja kita di judul itu apa programnya, siapa mitranya itu dimunculkan. Misalnya PKNPM, lalu kemudian nanti di mana lokasi kegiatannya itu akan lebih baik ya. Kemudian tanpa cover ya, karena beberapa juga masih banyak yang upload tanpa yang menggunakan cover dan lembar pengesahan. Nanti bingung dokter Mia, kenapa cari-cari tanda tangan WD3 gitu ya. Dikira kok pengesahan gua ajar PKM, jadi tidak perlu. Cukup langsung terisi dan seterusnya. Lalu kemudian untuk nomor halaman sepele tapi kelihatan gitu. Ya, jadi pastikan kalau untuk daftar-daftaran itu menggunakan I1, I2, I3 gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke bab satu pendahuluan itu menggunakan angka 1, 2, dan seterusnya. Dan pastikan hurufnya Times New Roman. Karena pada saat kita insert page number itu memang otomatis dia diberikan huruf itu kan paling default ya. Nah itu tolong yang rubah. Karena kelihatan pada saat di PDF kan itu kelihatan banget dia berbeda. Atau misalnya kalian bikin daftar isi otomatis kan, anak-anak sekarang kan canggih ya. Kalau kami dulu bikinnya manual nih, sekarang canggih udah otomatis. Nah biasanya nomor halamannya itu dia langsung kalibri juga. Itu lupa dirubah. Nah itu bisa dicoret sama reviewer. Alhamdulillah dari reviewer dapat satu korban. Ya, di-exclude proposal kita sayang ya. Lalu kemudian ukuran kertasnya pastikan marginnya 4, 3, 3, 3. Jangan dikurangi, jangan dilebihi karena 4,5 bu aja kado usah. Ya, karena nanti kalau reviewer yang lagi dia pakai penggaris. Kalau rajin biasanya enggak ya Pak. Ya, tapi ada ya yang agak kaku ya itu kan mau cari kesalahan kan, apalagi di nasional gitu. Ya, kalau di universitasnya masih dimaafkan lah ya, karena kita sesama hamba ya. Jadi harus saling memaafkan. Nah, kalau di tingkat nasional sudah tidak bisa. Kemudian spasinya pastikan 1,15. Kalau biasanya kita bikin makalah itu 1,5 ini kecil sedikit. Ya, dan pastikan line spacing optionnya itu sudah nol. Kalian bisa ya nanti di opsi di paragraf itu pastikan semua sudah nol PT before dan afternya. Karena kadang sudah 1,15 kok agak longgar gitu ya spasinya ternyata nol PT yang PT di before afternya itu masih 6, kadang 8 dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk sistematika penulisan itu harus sesuai dengan panduan.
nggak boleh ada yang berbeda penulisan babnya. Tapi subbabnya itu nanti mungkin ada variasi gitu antar proposal. Tapi yang penting babnya wajib ada. Kemudian luaran wajib harus dituliskan. Luaran wajib itu ada di masing-masing panduan. Nah, teman-teman tidak perlu terlalu banyak penjelasan di luaran karena kadang sudah separuh halaman jelasin luaran doang gitu ya. Lugas aja. Luaran wajib dari PKN RSA adalah satu laporan kemajuan, dua laporan akhir, tiga artikel ilmiah, empat akun media sosial titik. Ya, asal itu sudah ada itu akan bisa dinilai menjadi sesuatu yang benar. Ya, kadang ada yang berlebihan ceritanya kebanyakan. Ya, kemudian untuk format RAB itu formatnya jangan dirubah tabelnya, nggak perlu dikasih-kasih warna, nggak perlu ditambah-tambahin kolomnya, samakan seperti panduan. Jadi nanti kalau berubah itu akan dicoret oleh reviewer. Nanti. Nah, untuk pendanaan ini kalian cuma dikasih 10 halaman dari bab 1 sampai daftar pustaka. Jadi kalau nanti ada daftar pustaka nyempil dikit di halaman 11, dikit dong, cuma nomor gitu. Itu akan tetap dihitung sebagai kesalahan dalam jumlah halaman. Nah, jadi ide kalian yang banyak itu di dalam kepala harus diringkas. Nah, ini yang bikin lama juga ya, Pak ya, meringkas. Nah, ini gunakanlah, mungkin nanti bisa minta bantuan AI gitu ya, sesuai dengan ketentuan lah untuk meringkas, sehingga kalimat ini mungkin akan lebih baik, ringkas, dan tetap sistematis. Lalu kemudian, gunakan hafal style yang di panduan. Karena boleh, boleh pakai Mendeley, boleh, karena untuk mempermudah kan ya, sebenarnya menyusun daftar pustaka, tapi formatnya sesuai dengan panduan. Nanti akan kita lihat di mana bedanya, ya. Lalu kemudian dokumen dan lampiran wajib harus lengkap. Jadi di dalam PKM itu ada lampiran wajib yang harus dipenuhi oleh teman-teman semua. Nah ini harus lengkap, nggak boleh dikurangi, ditambahin boleh. Ya, cuma tambahannya nanti setelah lampiran wajib sudah diuraikan. Ya, terus kemudian untuk tanggal ditandatangan harus berada pada rentang pendaftaran proposal ke Simbel Mawar. Kalau tahun kemarin di bulan Mei, nah itu contohnya jadi 2 Mei sampai 30 Mei, karena 2 Mei itu sosialisasi kemarin. Nah, berakhir di Juni ya Pak ya kemarin untuk submit, jadi kami kasih rentang sekian. Nah, untuk yang ke universitas, karena itu juga jadi penilaian, silakan teman-teman menggunakan tanggal dari 1 sampai 31 Maret 2026. Mudah-mudahan nanti Belmawa juga di tanggal segitu ya. Jadi kalian nggak perlu bikin pernyataan baru, tanda tangan baru. Tapi coba kita di 1 sampai 30. Di universitas juga jadi item penilaian, jadi teman-teman tolong diperhatikan. Kemudian untuk tanda tangan, ini harus scan satu kertas penuh ya di biodata. Nah itu nggak boleh tanda tangannya di profil lokal atau cuma ditempelin tanda tangannya doang. Nanti kalau diklik itu di PDF dia kelihatan cuman keklik yang biodatanya atau satu kertas penuh. Boleh cuma kertas terakhirnya saja, yang itu, yang ada tanda tangannya doang gitu ya. Atau semuanya biodata dari awal sampai akhir di scan. Yang biasanya agak effort itu biodata dosen kan ya, karena panjang gitu. Nah boleh nanti di akhir, yang bagian halaman terakhir saja untuk ditempel. Jadi nggak boleh ada yang scannernya. Gimana nih musim liburan gitu ya. Nah terkait dengan musim liburan ini kan agak susah ya dok ya, ketemu untuk tanda tangan dan lain sebagainya. Memang ada beberapa, bukan beberapa, cuma satu strategi gitu, tapi ini tidak wajib ya, sunah-sunah. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, mungkin nih karena lagi LDR sama dosennya gitu ya, boleh nanti dicoba dari dosennya mungkin diminta tolong tanda tangan digital dulu di file biodata yang PDF tanda tangan digital, habis itu mahasiswanya coba print. Ya, yang tanda tangan dosen tadi coba print, kemudian kalian scan yang sudah kalian print tadi. Jadi terus nanti itu yang ditempel di dokumen. Jadi pada saat kami di tag itu tanda tangannya betul, hasil scan-nya full, bukan profil lokal. Effortnya adalah menyisip tanda tangan di PDF, print, scan, gitu. Tapi nggak bisa ketemu. Nah, tapi kalau nanti kan bulan depan sudah masuk ya dok ya. Nanti yang kelas 3 mau berarti sudah bisa tanda tangannya kita langsung ke dosen yang bersangkutan. Ya. Oke, lalu kemudian pernyataan harus mengikuti format terbaru ya. Ada 3 poin sekarang. Kalau dulu 2 poin, sekarang 3 itu harus sama persis kalimatnya seperti pedoman. Dan metode penelitian ini hanya ada di PKM RE dan RSH. Jadi jangan dimunculkan di PKM
PM, PKMP itu metode kegiatan. Ya, ini baru lanjut. Nah, kalau insentif ini kurang lebih sama, hanya saja maksimalnya dikasih bonus 5 halaman. Karena kan kalian berhayal kan. Nah, hayalan yang tinggi itu kan kalau 10 halaman kayaknya kok nggak selesai gitu. Jadi dikasih Belmawa 15 halaman untuk kemudian nanti kalian bisa menulis GST yang baik. Dan juga tidak ada rekapitulasi anggaran ya teman-teman, karena beberapa di universitas juga masih kami temukan ada yang pakai tabel biaya, kemudian tabel biayanya kosong. Karena mereka juga bingung mereka ngapain gitu. Yang penting ada tabel biaya, padahal harusnya tidak usah ada. Lalu kemudian terkait dengan babnya nanti akan menyesuaikan juga dengan di panduan karena pasti berbeda dengan yang pendanaan. Nah ini untuk ketentuan PKMAI boleh nanti dibaca ya teman-teman. Jadi nggak boleh tugas itu individu. Ya kalau skripsi kalian mau di PKMAI kan tidak boleh. Jadi memang harus bentuknya kerja kelompok. Tidak mesti PKL, misalnya kalau misalnya ada tugas turun lapangan gitu ya, ada timnya itu boleh dijadikan PKMAI. Boleh next. Nah ini untuk subbab ya, bab dari masing-masing proposal. Kalau ada perubahan nanti akan kami update kembali. Ini yang 2025 berbeda ya pastinya. Jadi nanti paparan ini juga nanti boleh di-share ke teman-teman mahasiswa sebagai panduan ya dok ya. Nanti teman-teman silakan susun sesuai dengan ini. Kemudian lanjut, ini lampiran wajib. Ya, lampiran wajib ini kalau misalnya ada 7 ya 7-7-nya yang wajib ada. Nanti boleh kayak misalnya di PKN RSH mau tambah instrumen gitu. Nah, instrumennya bisa di lampiran berapa tuh? Lampiran 6 ya, silakan lampirkan di lampiran 6. Lalu kemudian misalnya nih di instrumen itu ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ada instrumen kuantitatif, ada pedoman wawancara. Itu berarti nanti lampirannya adalah lampiran 6, instrumen penelitian 6.A itu nanti adalah instrumen kuantitatif, lalu 6.B pedoman wawancara. Jadi nggak usah dipisah lampirannya. Oke, boleh next. Nah ini tadi contoh daftar pustaka, yang benar yang di atas, ya, yang di bawah itu biasanya pakai Mendeley. Tidak ada yang salah dengan Mendeley, tapi di pedoman PKN itu formatnya berbeda. Jadi teman-teman yang pakai Mendeley misalnya atau pakai aplikasi lain boleh diedit kembali untuk daftar pustakanya. Dan pastikan semua penulis itu ditulis. Kalau itu kan boleh ya, kalau daftar itu sebenarnya DKK sesuai dengan selingkuh misalnya artikel yang kita tuju. Tapi untuk DPKM ditulis semuanya sampai habis. Kalau penulisnya ada 15 benar ya, tapi jangan ya 15 ya. Ya, tapi dioptimalkan sampai penulis yang terakhir. Dan jangan lupa coba dilihat titik komanya. Ya, titik koma itu kayak kecil tapi sangat berarti gitu. Perkara titik dua misalnya kalian nanti akan bisa jatuh, bisa gugur. Dan untuk kayak jurnal ini, dia judulnya tidak cetak miring ya teman-teman. Biasanya kan cetak miring. Judulnya tidak, tapi nama jurnalnya iya. Nanti akan berbeda dengan buku. Buku itu judulnya akan dicetak miring. Nah, gimana saya caranya supaya tahu? Lihat panduan. Di situ ada contohnya. Ya, kemudian nanti teman-teman pada saat akan submit proposal juga akan kami berikan surat edaran ya. Nah, nanti pada saat teman-teman buka GForm, nanti di situ bisa di-download untuk formulir self review. Jadi nanti bisa sambil di checklist, judulnya sudah 20 kata, spasinya sudah 1,15. Formulir self review itu fungsinya adalah untuk reminder kalian bahwa format kalian sudah tepat. Ya, jadi nanti pada saat submit dua yang disubmit, self review sama proposalnya. Ya, jadi harus diisi checklistnya ya teman-teman. Dan jangan lupa tadi jangan sampai tidak urut abjad ya. Karena kemarin pas ada kegiatan coaching di fakultas lain gitu, reviewer dapat tidak urut abjad dari awalnya aman di A, B, C, tiba-tiba kembali ke D gitu. Ya, gagal move on dia. Ya, jadi dia kembali ke yang lama. Nah, hati-hati sekali dalam menyusun. Ya, lanjut. Nah ini untuk yang terbaru ya sebenarnya, ini masih kami temukan juga pakai format 2024, nanti terutama untuk yang dosen, kalau mahasiswa kan nanti pakai NIM, nama lengkap bawahnya NIM. Nah untuk dosen jangan lupa di kolom biodata, NIP-nya garis miringnya NUPTK, tidak lagi pakai NIDM. Nah hati-hati, biasanya terjebak di situ, ketemu kesalahannya.
Dan kemudian nanti NUPTK-nya juga dituliskan di bagian bawah. Jangan mengubah format, karena masih ada juga yang formatnya dirubah-rubah. Bu, karena dosen ulin UM banyak penghargaannya, jadi kami tambahkan item penghargaan yang pernah didapat. Gak apa-apa, nggak usah ya. Karena memang ini format baku, jadi kita gunakan format yang baku. Yang boleh lanjut, ini untuk anggaran ya. Tadi dia ini sepele, tapi harus diperhatikan gitu ya. Nah, anggaran yang diperbolehkan itu pertama rujukan kalau kalian referensi itu berbayar. Karena ada beberapa yang berbayar, yang jurnal-jurnal itu boleh dianggarkan. Lalu kemudian biaya sewa atau jasa penggunaan software itu boleh. Misalnya sewa lisensi jasa apa sih jasa verbatim misalnya kalau untuk penelitian kualitatif. Tapi tadi kayak jasa pembuatan video untuk VGK itu jangan di spill, rahasia ilahi aja itu ya, jangan dituliskan. Lalu kemudian untuk pembelian bahan itu boleh ya, kalau kalian nanti misalnya di lab itu boleh dianggarkan semuanya. Lalu kemudian kertas yang lebih dari 2 rim dan ATK sesuai kebutuhan, karena kita sebenarnya nggak pakai kertas, hanya saja mungkin kayak perlu untuk laporan keuangan, proposal perdana itu kan perlu kertas. Nah, 2 rim kayaknya cukup ya, 1.000 lembar kan, nah 1.000 lembar cukup. Terus transport lokal itu jika diperlukan memang seminimal mungkin, karena ada syaratnya kalau masuk berapa persen Pak, 30% aja ya dari total. Jadi kalau misalnya kalian dapatnya 10 juta, berarti kan cuma sekian 3 jutaan ya, 3 juta aja untuk transport lokal. Ya, kalau misalnya cuma dari Banjarmasin ke Banjarbaru jangan dianggarkan 250.000 gitu. Jadi mungkin strateginya adalah coba lihat SBM dari Kementerian Keuangan ya. Misalnya dari Banjarmasin ke Banjarbaru itu berapa sih transport untuk pulang pergi gitu ya. Kalau cuma 100.000 ya tulisnya 100.000. Kali ini nanti akan kalian pertanggungjawabkan. Nah kemudian biaya publikasi karena nanti pengeluaran wajibnya adalah akun medsos ini di 500.000 maksimal ya. Karena harus ada AdSense kan. Nah itu bayar, jadi nanti di 500.000 silahkan dianggarkan maksimal dulu. Ya, kemudian untuk sewa lab tidak melebihi dari 1 juta. Mungkin untuk kedokteran sudah ada labnya sendiri ya dok ya. Jadi mungkin nanti bisa difasilitasi. Kalau dari Unlam sendiri, lab terpadu itu katanya infonya 50% diskonnya. Jadi kalau kalian biayanya 1 juta bisa dapat di 500.000 gitu. Jadi nanti boleh mau pilih yang di fakultas atau nanti yang di universitas ya. Oke, boleh lanjut Pak. Nah ini yang nggak boleh ya, nggak boleh dan sering sekali terlewat honorarium konsumsi hadiah itu tidak boleh. Jadi reward partisipan itu memang sudah tidak dianggarkan ya Pak ya di dalam RAB, apalagi honorarium gitu untuk tim apalagi. Ya kan kita nggak perlu dapat honor. Lalu kemudian untuk sewa-sewaan itu ada ketentuannya. Nggak boleh sewa komputer, sewa handycam, sewa kamera, apalagi ponsel. Ya, aula juga nggak boleh. Jadi jangan sampai muncul sewa-sewaan ini di dalam RAB kalian. Kemudian pembelian alat bahan tadi diperbolehkan kan, tapi nggak boleh lebih dari 1 juta per item. Sehingga memang pada saat merancang program, diingat kalau misalnya agak terlalu mahal gitu ya, kayaknya nggak nutup dengan pendanaan dari PKN, nanti mungkin diminimalisirkan untuk itu. Karena cuma boleh 1 juta per item, paling mahal. Jadi jangan juga nanti pada saat bikin RAB karena males merincikan dijadikan satu pembelian bahan penelitian 2 juta gitu. Pasti akan dieksklud. Jadi didetailkan aja. Misalnya beli apa ember gitu ya. Dan ember 6.000 misalnya. Didetailkan semuanya walaupun totalnya nanti ujung-ujung 2 juta, tapi tidak satu item 2 juta. Ya, kuota internet maksimal 100.000 karena kegiatannya ada 4 bulan, jadi dianggarkan untuk 4 bulan biasanya 4 kali 100.000. Jangan 12 bulan ya, ya. PKM tidak menanggung kuota kalian selama tidak ber-PKM ya. Kemudian untuk sewa lisensi, misalnya lisensi Canva Pro, lisensi CapCut gitu ya, itu boleh di 6 bulan maksimal. Kemudian nggak perlu menganggarkan pendanaan dan penjilitan. Ya, karena universitas tidak minta, kecuali nanti kalau penulis pendanaan minta proposal ya kayak lo kemarin, dijilid, keuangan juga dijilid, cuma ya paling 2.000 kan, 2.000, 10.000 gitu, nggak usah dianggarkan. Lalu kemudian tadi AdSense nggak boleh lebih dari 500.000 ya. Oke, boleh next Pak. Nah ini yang paling penting yang untuk teman-teman perhatikan untuk timeline pelaksanaan PKM. Jadi memang
kita cukup rapat ya untuk timelinenya, sehingga nanti di 15 sampai 18 Januari ini akan kita lakukan untuk seleksi internal tahap 1. Insya Allah tidak ada pemunduran. Jadi silakan teman-teman submit proposal terbaik yang sudah teman-teman susun di tahap 1. Tapi nanti kalau misalnya dirasa-rasa aduh kayaknya nggak lolos di tahap 1 terus yang nggak lolos gitu ya, nanti tetap ada di tahap 2 selama kuota belum memenuhi. Kalau ternyata di tahap 1 kami udah dapat tadi 310, kita stop ya Pak ya. Nah makanya saran saya optimalkan dulu di tahap 1. Ya, nanti akan saya share linknya melalui Dokter Selfie ya. Nanti akan disampaikan ke teman-teman untuk link submitnya sampai 23.59 WITA. Lewat dari jam tersebut, formnya akan tutup. Ya, karena waktu tahun kemarin banyak sekali yang chat minta tolong dibuka lagi untuk formnya. Kami tidak bisa, karena kalau di demo kita bingung mau ngechat siapa kan. Kita bukakan lagi karena otomatis sistem akan menutup. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa tertib administratif mulai dari seleksi di tingkat universitas. Kemudian nanti akan diumumkan di 28 Januari, insya Allah, untuk hasil seleksi tahap 1. Kalau belum lolos silakan submit nanti di tahap 2 jika ada. Kemudian nanti setelah itu di 11 Februari harusnya kita sudah selesai untuk seleksi. Harapannya nanti bisa pembimbingan dan finalisasi proposal. Selain dengan dosen pendamping, juga nanti akan kami bantu dampingi para expert-expert banyak ya. Jadi nanti akan dibantu oleh beliau-beliau dari yang alumni-alumni Timnas juga boleh konsul ke Pak Yogo nanti setelah ada bimbingan dengan beliau ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kebingungan. Nanti formatnya akan kami cek kembali sebelum disubmit ya. Next. Insya Allah nanti di Maret mudah-mudahan bisa sudah kita berproses di Belmawa ya. Nanti setelah itu semuanya akan ikut jadwal di Belmawa ya teman-teman. Ini hanya jadwal perkiraan. Nanti semua tahapan ini akan kita dampingi, akan kami masukkan di grup untuk teman-teman yang sudah lolos di tingkat universitas. Lalu kemudian nanti untuk pendanaan juga tidak perlu bingung, akan ada pengarahan seperti tahun kemarin ya. Jadi timeline kita akan kita samakan. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir merasa sendirian gitu ya. Insya Allah nanti kita standby 24 jam. Tapi ada tidur-tidurnya juga sih Pak ya. Cuman nanti kalau misalnya memang perlu diskusi kami terbuka untuk itu ya dari PIC di universitas. Jadi untuk kegiatan selanjutnya juga tetap setelah pendanaan diumumkan, workshop juga tetap ada, pendampingan ada, pembinaan juga akan intensif sampai nanti ke Timnas. Timnas tahun 2024 di Oktober, mudah-mudahan kembali ke Oktober lagi. Ya, semangat ya untuk Timnas ya. Ya dok ya. Ya pokoknya semangat aja lah dulu. Nanti masalah hasil akan kita tentukan sesuai dengan kualitas dari proposal yang kalian susun ya. Oke mungkin boleh di next. Ya mungkin itu ya dari kami. Di sini ada link tree untuk PKM boleh di scan. Ini ada contoh tahun 2024 ya yang lolos pendanaan. Contoh 2025 yang lolos pendanaan, tapi memang masih berproses untuk dilengkapi karena Simple lagi nggak bisa dibuka ini. Jadi kami agak repot download untuk judulnya, tapi ada. Terus ada juga poster yang sudah kami foto semua yang masuk Timnas. Jadi nanti boleh diklik foldernya mau PKM apa, di situ nanti ada semua poster, ada judul-judulnya. Bisa jadi apa ya, gambaran buat kalian idenya apa gitu. Panduan juga sudah ada di sini dan segala informasi akan kami update di link tree ini ya. Teman-teman boleh di-scan. Kalau perlu curhat bisa hubungi saya, nanti ada Bu Utami, ada Pak Yogo, nanti silahkan mau pilih yang mana. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa tanyakan langsung, juga bisa melalui Dokter Selvi ya, selaku PIC. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Yogo ada tambahan Pak? Cukup. Itu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Jangan akhiri. pegang Wassalamualaikum pohonnya itu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak kepada tim Pokja PKM Universitas Lombok Makurat atas penyampaian materinya yang luar biasa. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dilaksanakan selama 15 menit, dibuka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Bagi partisipan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan atau raise hand pada via Zoom.
Kemudian peserta yang telah saya persilakan dapat menyampaikan pertanyaannya dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada. Mungkin kita Christopher. Masih saja. Oh iya, iya tadi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fatia Nur Islam dari angkatan 2023. Izin bertanya Bapak Ibu, tadi waktu di awal sudah dijelaskan bahwa apabila kita tidak bisa mengikuti ketiga kegiatan tersebut, yang PKM, PPKM normal atau yang lainnya itu. Nah, apabila nantinya saat ini kan sudah mulai masuk proses seleksi, terus nanti tiba-tiba bukan itu, misalnya nggak rezeki nggak lolos di PKM, itu apakah bisa ikut PPK Ormawa atau tidak bisa? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf Ibu dan Bapak, apakah pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu atau dilanjutkan dibuka kembali? Langsung aja kayaknya deh, biar nggak lupa. Ya, oke. Mungkin untuk tiga skema lomba tadi ya memang kan tidak bisa memilih semua, sehingga nanti kalau sebenarnya untuk PPKOMO, P2MW dan PKM itu dia berbarengan deh untuk proses pelaksanaannya. Jadi memang dari awal perlu keteguhan hati gitu ya, mau pilih salah satu. Karena biasanya 1 minggu setelah pengumuman PKM, PPK Ormawa juga beberapa hari pengumuman gitu. Itu yang terjadi di belakangan ini. Tapi memang dibuka kesempatan untuk teman-teman yang misalnya nih mau mengajukan PPK Ormawa juga, lalu kemudian mengajukan PKM juga, tapi nanti risikonya kalau salah satu dua-duanya lolos, teman-teman harus pilih salah satu. Ya, jadi nggak bisa yang misalnya PKM nggak lolos lalu mengajukan PPK Ormawa itu tidak bisa. Karena ini untuk P2M juga mulai ya, untuk penyusunan proposal, PPK pun sudah mulai untuk coaching-coaching gitu ya. Nah, jadi memang kalau mau coba tiga-tiganya boleh, tapi kalau tiga-tiganya lolos, ya mau nggak mau milih. Ya cuman tadi kayaknya akan fokusnya akan terbagi, karena untuk penyusunan 3 proposal ini menguras pikiran ya sebenarnya. Jadi kalau bisa fokus memang diupayakan untuk salah satu. Tapi kalau hasratnya memang mau coba, mau cari mana nih yang berpeluang itu banyak. Memang kasusnya seperti itu nggak apa-apa. Silakan dicoba, nanti kami akan kembali konfirmasi mau lanjut atau tidak untuk PKM. Nah, sih. Kalau ada tambahan, ada pengalaman? Baik, menambahkan aja ya tadi yang Fatihah ya. Eh, Kebetulan kalau untuk yang PKM ini kan ada seleksi terlebih dahulu di tingkat universitas kan ya. Dari orang awal sama PDM itu sama ya. Jadi kalaupun mau mengajukan tiga-tiganya ya tadi, ketika nanti ternyata tiga-tiganya di tingkat universitas itu lolos, maka nanti harus dipilih salah satu yang kira-kira lebih diminati itu yang mana dari ketiganya tadi. Karena nggak mungkin nanti dari universitas itu mengupload ketiga-tiganya, tertolak dari sistem nanti. Gitu. Jadi misalkan kebetulan tiga-tiganya di tingkat universitas lolos semuanya nih. Nah, pasti kan kita bisa memperkirakan, oh kira-kira yang berpeluang untuk nasional nanti adalah yang ini. Jadi nanti yang dua harus diikhlaskan ketika nanti ternyata ketiga-tiganya lolos. Gitu. Jadi dia nanti kalau di sistem itu kan kami input ya, di bawa data kalian gitu. Karena ini yang proposal yang lolos PKM. Jadi misalnya teman-teman ternyata misalnya masih rahasia aja dia coba-coba gitu ya, ikut dua-duanya nih. Pada saat kami menginput di PKM, kalau teman-teman sudah terdata di P2MW misalnya, itu nanti di sistem akan tertulis mahasiswa yang bersangkutan telah terdaftar menjadi ketua atau anggota di skema lainnya. Begitu. Jadi nggak bisa masuk kalian. Jadi memang langsung di-cut oleh sistemnya. Ya, jadi yang itu tadi ya Pak harus memilih kan. Ya, mungkin itu.
Sebelumnya penanya apakah ada tanggapan? Baik, kita lanjutkan kepada penanya selanjutnya yakni Saudara Christopher Emanuela, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya izin mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera. Saya izin bertanya terkait surat pengizinan atau mekanisme perizinan PKM. Kebetulan kelompok saya ini ingin yang akan dituju. Nah, untuk suratnya tersebut ini apakah harus diajukan langsung oleh tim mahasiswa ke instansi tersebut atau bisa dari universitas sebagai instansi yang mengusulkan kemudian diteruskan ke instansi setempat atau harus kita gitu, Bu? Mohon maaf kepada penanya, boleh diulangi karena tadi sempat terputus. Oh, mohon maaf. Jadi pertanyaan saya, kalau misalnya kita ingin melakukan pengabdian masyarakat karena PKMPM itu tuh kan memerlukan surat perizinan. Nah, untuk surat perizinannya ini tuh apakah langsung dibuat oleh tim mahasiswa ke instansi terkait atau bisa melalui universitas sebagai instansi pengusul yang nanti bisa diteruskan ke instansi terkait? Jadi izin untuk terkait teknis ya administratif gitu. Untuk surat menyurat ini tidak boleh dari mahasiswa langsung ya Dek ya. Jadi memang harus di bawah institusi pendidikan. Jadi yang paling dekat memang adalah dari fakultas ya. Jadi nanti bisa mengajukan surat ke fakultas untuk perizinan. Atau misalnya dari prodi juga nggak apa-apa. Ya, tapi mungkin lebih baiknya fakultas ya. Memang lebih bagus gitu untuk kita ke mitra nantinya. Ya, jadi pastikan ada kopnya ya. Dan tidak boleh membuat sendirian. Mungkin itu deh. Terima kasih. Baik, terima Ada kasih. penanya apakah ada tanggapan? Cukup, terima kasih. Baik, menurut satu orang penanya kembali, apakah masih ada yang ingin bertanya, baik para hadirin maupun via Zoom? Baik, dipersilakan kepada Dr. Rima. Baik, sesi tanya jawab, saya hitung mundur. Baik, dipersilakan kepada Dr. Dika ya. Terima kasih. Bu Andi dan Pak Yogo, saya mau tanya kalau untuk paten. Nah, kalau paten itu bisa nggak kita majukan ke PKN, terus skema yang mana ya kalau untuk paten? Mungkin ya, masih Pak, boleh izin dulu untuk patennya. Eh, Produk, produk tadi sudah ada, ya, sudah ada. Oh, sudah ada. Itu nanti mau diimplementasikan gitu ya untuk produknya atau gimana dong? Ya, bisa diimplementasikan. Jadi seperti apa? Gel anti kanker gitu. Oke, mungkin sebenarnya bisa PRS bisa ya Pak ya. Jadi mungkin nanti penelitian intervensi bisa. Atau karena gel anti kanker kan ya dok ya perlu riset gitu kan? Kalau risetnya kan sudah ada. Tinggal penerapan. Tinggal penerapan. Kalau penerapan proses itu lebih ke penerapan etik. PKM, Karena ada PKPI ada variasi batasan variasi yang belum. Nah, kalau batasan yang belum dan sebagainya. Kalau yang TI itu memang sudah bisa proses dan nanti ditetapkan. Jadi antara kata kita dengan yang PI tadi yang. Tapi kalau sudah jelas, itu lebih ke TI itu. Oh, iya. Tapi nanti harus kembali mitranya mitra profit dong kalau yang PI harus ada mitranya kalau mau pengabdian nanti mungkin bisa dicari ya mitra profitnya siapa ya Pak ya. Jadi kan mungkin misalnya yang kalau yang itu biasanya ada di mana nih? Apakah didistribusikan gitu kan ada yang nantinya
arahnya ke sana, ya. Oh, ya berarti yang nanti bisa dipertimbangkan untuk segera profitnya dong. Karena memang kan produknya sudah ada, ingin diterapkan seperti itu ya. Ya, mungkin seperti itu dong. Ah, ya, nanti mungkin bisa diskusi aja. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada hadirin maupun di Zoom, dipersilakan Dr. Ibu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogo Muadi atas pemaparannya. Di sini saya ingin konfirmasi aja. Tadi kebetulan Bu Adin ada menyampaikan terkait format dan identitas dosen pembimbing dan juga mahasiswa. Yang ingin saya konfirmasi itu bahwa formatnya itu sudah fix seperti itu kan Bu, tidak boleh ditambah kolom-kolom atau tabel-tabel. Nah, kalau misalnya di situ tertera untuk penelitian maksimal menuliskan 3, pengabdian saya maksimal menuliskan 2, untuk jumlahnya seperti itu berarti tidak boleh ditambah gitu ya. Ya. Kemudian yang saya tanyakan, berarti yang dituliskan apakah penelitian tertentu ataukah penelitian yang menunjang terkait judul PKM. Baik, terima kasih. Untuk format memang sudah fix seperti itu ya dok ya. Jadi untuk semua item di tabel itu tidak perlu diubah-ubah, kita tinggal menambahkan isinya. Kalau untuk penelitian itu sebenarnya ada ketentuan ya Pak ya, maksimal 3. Jadi kan memang hanya tridharma dari dosen yang bersangkutan. Jadi tuliskan aja dok semua penelitian. Boleh 5 tahun terakhir, biasanya 5 tahun terakhir ya dok. Atau mau tahun lampau aman juga ya Pak. Kan itu bukan jadi item, oh gara kita bikin 10 tahun terakhir gitu, itu akan dieksklud tidak. Tapi kalau kita merubah format tabelnya, itu yang akan dianggap tidak sesuai format dong. Jadi kayaknya ditulisin aja semuanya, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang nggak relate gitu ya dengan topiknya, tidak jadi masalah, aman aja. Baik, saya tanya kembali pada hadirin, apakah ada yang ingin masih bertanya? Dan itu mundur untuk sesi tanya jawab dalam 3, 2, 1. Baik, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Tim Pokja PKM Universitas Lampung Bangkurat. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada sesi dokumentasi, mohon untuk membantu mendokumentasikan. Pada partisipan via Zoom bisa on cam. Teman-teman boleh berdiri. Agak merapat aja. Saya bantu hitung 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya gaya WLR 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara rapat kerja pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon izin pamit undur diri. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.